Shalom, selamat pagi semuanya yang ada di New York, juga shalom, selamat malam buat yang ada di Indonesia. Suatu hari di sebuah sekolah minggu di bulan-bulan seperti ini, bulan-bulan mendekati Paskah, ada seorang guru sekolah minggu bertanya ke murid-muridnya. Dia bilang gini, anak-anak, ayo sebutin siapa rasul yang jadi favorit kalian. Ada yang jawab Petrus, Petrus, Yohanes, Matius. Tapi ada satu anak yang bilang gini, Rasul favorit saya Yudas Iskariot. Lalu semuanya di ruangan itu diem, diem terus, hah, kok bisa Yudas Iskariot Rasul favoritnya? Terus si anak ini bilang gini, karena kalau nggak ada Yudas Iskariot, Tuhan Yesus nggak disalib, Tuhan Yesus nggak mati buat kita dan nggak menebus dosa kita. Itu kata anak sekolah minggu ini. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar dari Yudas Iskariot. Kalau kita bicara tentang Yudas Iskariot ini, eh, pasti di dalam benak kita konotasinya jelek. Yudas ini terkenal sebagai seorang pendosa, pengkhianat. Nggak ada orang yang baptis minta pakai nama Yudas, ya kan? Semuanya mau pakai nama, ada yang mau pakai nama Yohanes, Stefanus, Yosua, tapi nggak ada yang mau pakai nama Yudas. Tapi hari ini kita mau belajar dari Yudas Iskariot. Kita sama-sama mau lihat siapa sih Yudas Iskariot ini. Nah, dalam Lukas 6 ayat 12 sampai 16, di situ diceritakan Tuhan Yesus naik ke atas bukit. Tuhan Yesus berdoa semalam-malaman, lalu besok paginya dari antara orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus memilih dari antara mereka 12 orang yang kemudian disebut rasul. Jadi Yudas ini sama Tuhan dipilih dari antara orang banyak, sama seperti kita ketika kita berada di dunia kerja dan kita sedang buka lowongan pekerjaan. Kita butuh 12 pekerja. Yang ngelamar ada ratusan orang, pasti kita pilih yang terbaik. Nah, Yudas ini adalah salah satu yang terbaik yang Tuhan Yesus pilih. Lalu di Yohanes 12 ayat 6, di situ Yudas dipilih sebagai bendahara. Yudas sudah dipilih dari antara orang banyak, dan dari 12, Yudas dipilih sebagai bendahara. Kenapa nggak Petrus yang dipilih jadi bendahara? Mungkin karena backgroundnya Petrus nelayan. Jadi ketika dia mau keluar uang, dia harus ngitung, oh berapa banyak ikan ini yang harus aku tangkep untuk bisa ngeluarin uang sekian ya kan? Kenapa nggak Yohanes? Mungkin karena Yohanes terlalu melankolis, Yohanes terlalu perasaan. Takutnya waktu Yohanes melihat 5.000 orang kelaparan, dia keluarin semua uang perbendaharaan untuk ngasih makan orang-orang ini. Nah, kenapa Yudas? Karena ternyata Yudas ini adalah dari keluarga Saduki. Keluarga Saduki di zaman sekarang adalah ahli teologi ya, ahli teologi. Dan jadi Yudas ini dikenal sebagai orang yang pintar. Nah, Yudas sudah dipilih dari orang banyak, masuk ke dalam 12 Rasul Yesus. Dari 12 dipilih satu sebagai bendahara dan Yudas. Sama seperti kita di dunia kerja, ketika kita milih bendahara, kita pasti pilih orang yang baik, orang yang benar, dan orang yang jujur. Kemudian di Lukas 9 ayat 1, 2, dan 6, Yudas juga melakukan mujizat. Jadi Yudas ini orang yang terpilih. Setelah terpilih, dia adalah satu orang yang Tuhan Yesus percaya untuk megang perbendaharaan. Selain itu, Yudas juga orang yang diurapi dan Yudas juga bisa melakukan mujizat. Yudas memulai semuanya dengan baik, tetapi kenapa Yudas mengakhiri dengan buruk? Potensi yang besar yang ada dalam diri Yudas akhirnya menjadi sia-sia. Nah, di akhir zaman ini saya khawatir akan muncul orang-orang seperti Yudas.
seseorang yang terpilih, seseorang yang bisa dipercaya, statnya bagus, tapi seperti Yudas, tidak mengakhiri dengan baik. Yudas seorang pengikut Yesus, tapi kok bisa jatuh? Dalam Matius 27 ayat 3 sampai 5, saya bacakan ayatnya. Ayat yang ketiga, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Ayat 4, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Ayat 5, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Jadi poin pertama kenapa Yudas jatuh, karena Yudas kompromi dengan dosa. Dosa awalnya kita seperti teman dengan dosa. Tapi setelah dosa menguasai kita, dosa nggak mau tahu. Seperti investasi bodong, awalnya iming-imingnya bagus, impiannya bagus, omongannya bagus, tapi ketika kita sudah investasi, kita masuk ke dalam situ, ketika kita rugi, ya rugi, kita tanggung sendiri. Yang ngajak pasti sudah pergi, ya kan? Nah, sifat dari dosa itu seperti itu. Awalnya menarik, tetapi ketika kita sudah nggak bisa mengendalikannya, kita menjadi terikat, hingga tanpa sadar kita semakin jauh dari kebenaran dan semakin dekat dengan kehancuran. Seperti seperti sebuah desa, desa itu selama 365 hari, setiap hari, setiap tahun desa ini selalu dingin. Nah, desa ini ditinggali oleh beberapa penggembala domba. Suatu hari desa ini didatangi sama beberapa serigala. Dan serigala ini seringkali makan domba-domba yang ada. Akhirnya penduduk desa itu sepakat. Mereka bilang gini, ayo kita bikin jebakan untuk nangkep serigala-serigala ini supaya domba kita nggak habis terus dimakan sama serigala ini. Nah, akhirnya mereka mengambil dua tiga ekor domba, disembelih, lalu penduduk ini menancapkan pedang di tanah, lalu pedang ini dilumuri sama darah domba, diberi daging sedikit, ditutup sama kulit sama bulu domba. Nah, ketika serigala-serigala itu melihat jebakan ini, mereka mengira ini domba beneran, dan akhirnya serigala ini mendekat dan memakan jebakan itu. Ketika serigala itu makan, mulut mereka mulai berdarah karena pedang, tapi karena dinginnya cuaca, mereka nggak rasa kalau itu darah mereka. Tapi mereka makan dengan lahap. Wow, semakin mereka lahap, semakin darah keluar, dan akhirnya serigala itu mati karena kehabisan darah. Dosa seperti itu. Ketika kita memilih untuk tinggal di dalam dosa, dosa akhirnya menguasai kita, dan akhirnya kita binasa oleh kelakuan kita sendiri. Kenapa Yudas bisa jatuh? Yang pertama karena Yudas kompromi dengan dosa. Yudas buka celah dan Yudas mengizinkan setan merasuki dirinya. Dalam Lukas 22 ayat 3 dikatakan, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Iblis itu nggak bisa bunuh kita. Iblis itu kerjaannya hanya mengintai, menunggu celah. Dan celah itu terbuka saat kita melakukan dosa. Celah yang kita buat itu tidak gede-gede banget, dimulai dengan kompromi. Semua dosa yang besar selalu dimulai dengan kompromi. Nggak ada orang korupsi, sekali korupsi langsung 5 miliar.
Korupsi dimulai dari 500.000, kok nggak ketahuan, kok nggak terasa. Naik jadi 1 juta, kok nggak ketahuan, naik jadi 10 juta, dan akhirnya ratusan juta, dan akhirnya korupsi miliaran. Selingkuh juga nggak langsung ketemu, langsung bersinah. Tapi awalnya mulai dari chatting dengan lawan jenis, dari reunian, dari nostalgia, dan dari cuman teman dekat, akhirnya jatuh ke dalam perselingkuhan dan persinahan. Sama seperti kalau ada orang yang hobi, misal hobi naik sepeda, nah dia diajak temennya, ayo sepedaan yuk hari Minggu, enak, naik ke gunung, dingin-dingin. Nah, nggak apa-apa, nggak usah gereja, Mek. Nggak ke gereja sekali, nggak mungkin berdosa ya kan. Dan juga ada ibadah online. Sekali nggak ke gereja, sepedaan, minggu berikutnya sepedaan lagi, akhirnya jadi keterusan ngasih makan hobi dan nggak ke gereja. Contoh kompromi dalam Alkitab, Salomo. Salomo ini adalah orang yang luar biasa. Salomo ditanyain sama Tuhan, Salomo, kamu mau apa? Aku kasih. Dan Salomo meminta hikmat. Tapi eh, tapi Salomo akhirnya jatuh dalam dosa karena dia kompromi. Dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 1 dan 2, judul perikopnya seperti ini. Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Ayat yang pertama, adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia juga mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada allah-allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Jadi Salomo nyoba nikah, nyoba melanggar firman Tuhan ini, dia nyoba nikah sama perempuan pertama. Terus dia bilang, loh Tuhan, aku nggak melenceng kan dari kamu kan, aku tetap menyembah Tuhan. Nikah sama yang kedua masih aman, nikah dengan 10 perempuan asing masih aman, dan Salomo bilang, loh Tuhan, 10 aku masih bisa mengendalikan diri, masih ke gereja, masih ibadah sama Tuhan. Nikah sama 100, Salomo masih bilang, lihat Tuhan, aku masih bisa mengendalikan diri dan masih menyembah Tuhan. Tapi di ayat yang ketiga dikatakan, ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Jadi Salomo, 1 masih aman, 2 masih aman, bahkan 100 masih aman, tapi akhirnya Salomo bergaul dengan 1.000 wanita, dan Salomo menarik hatinya daripada Tuhan. Jadi Salomo kompromi dengan pertama, kedua, akhirnya keterusan sampai 1.000, dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Hari ini kita belajar jangan kompromi dengan dosa. Firman Tuhan jangan dinego, apa yang firman Tuhan katakan harus dituruti. Sama seperti waktu zaman saya masih sekolah, teman-teman saya tanya, Henok, merokok boleh apa enggak? Terus, oh, kalau kata papa saya nggak boleh. Di mana ayat Alkitab yang melarang merokok? Ya kan, coba cari. Oh, itu kan ada ayatnya. Kalau kata papa, tubuh kita adalah bait Allah, jangan merusak tubuh kita ini. Tapi teman-teman bilang gini, kan ngerokok nggak selalu langsung ngerusak, nggak langsung mati. Jadi 1 2 kali nggak apa-apa lah. Jadi terus saya cari-cari ayatnya lagi dan ketemu. Ketemu ayatnya di Markus 7 ayat 15. Di sini dikatakan, tidak ada sesuatu pun yang dari luar masuk ke dalam seseorang yang dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Jadi saya bilang gini, rokokan nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena ayatnya bilang nggak apa-apa ya kan. Tapi
asapnya jangan dikeluarin karena yang keluar itu yang menajiskan. Jadi kalau kamu bisa rokokan dan asapnya nggak keluar, nggak apa-apa, itu nggak dosa. Tapi kalau asapnya keluar, itu yang menajiskan. Wah, ya mati, no, kalau kayak gitu. Ya makanya jangan rokokan. Karena kalau asapnya keluar, kamu berdosa katanya ya kan, menajiskan. Akhirnya teman-teman saya nggak ngajak rokokan lagi. Jadi apa sebenarnya penyebab terbesar kita kompromi? Yang pertama, karena kita mendengarkan kata-kata orang lain. Ayo sepedaan, sekali aja ndak dosa, ya kan? Ayo ndak ke gereja, mek sekali aja ndak apa-apa, online naik, nggak apa-apa. Akhirnya jadi kebiasaan. Minum, minum, ayo minum, mek sak gelas aja ndak bikin mabuk, ndak bikin dosa, ya kan? Yang kedua, penyebab terbesar kita kompromi adalah kita ingin menyenangkan orang lain. Dan yang ketiga, kenapa kita memilih kompromi dengan dosa? Karena kita melupakan konsekuensi dari dosa. Contoh dalam Alkitab selain Yudas adalah Saul. Saul dalam 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 9, di situ Tuhan memberi perintah kepada Saul melalui Nabi Samuel untuk menyerang bangsa Amalek dan menumpas mereka sepenuhnya. Tetapi Saul menyisakan raja Agag dan ternak yang terbaik untuk jadi korban bakaran. Saul milih nggak nurut sama Nabi Samuel karena Saul mau menyenangkan rakyatnya. Ayatnya di 1 Samuel 15 ayat 24 dikatakan demikian. Berkatalah Saul kepada Samuel, "Aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, jadi aku mengabulkan permintaan mereka." Saul lebih memilih mendengarkan rakyatnya daripada mendengarkan Tuhan. Poin yang kedua, kenapa Yudas bisa jatuh? Yang pertama karena kompromi, yang kedua karena Yudas kecewa. Dalam Yohanes 6 ayat 15 dikatakan, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Jadi dalam Yohanes 6 ini tentang Yesus memberi makan 5.000 orang, setelah orang-orang makan, mereka bilang, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Dan orang-orang ini mau menjadikan Yesus sebagai raja. Karena di zaman itu ada yang namanya harapan mesianik. Nubuatan Yesaya, Yeremia, Amos tentang seorang raja yang akan lahir di dunia ini dan akan melepaskan umatnya dari belenggu. Nah, orang-orang ini mengira lepas dari belenggu itu adalah lepas dari belenggu orang Roma, karena saat itu mereka sedang dijajah oleh orang Roma. Tetapi Yesus sebenarnya datang untuk melepaskan orang-orang ini dari belenggu dosa. Jadi harapan mereka Yesus menjadi raja bangsa Yahudi. Murid-muridnya sampai bilang gini, "Guru, perkenankan kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan dan seorang lagi di sebelah kiri." Murid-murid berharap jadi menteri ketika Tuhan Yesus memimpin nanti. Kenapa murid-murid ikut Yesus? Karena mereka berharap jadi menteri. Tetapi Tuhan Yesus itu sebenarnya sudah sering bilang bahwa anak manusia akan menderita dan akan mati dikubur. Tetapi murid-murid tidak nganggap serius. Mereka cuma nganggap, oh itu mungkin cuma perumpamaan. Baru semakin mendekati Tuhan Yesus disalib, 12 rasul ini percaya dan 12 rasul ini yang dengar menjadi kecewa. Lah, kok mati Tuhan? Aku kan sudah meninggalkan kerjaanku ngikut Tuhan Yesus. Sudah ikut bagi-bagi roti ke 5.000 orang loh ini Tuhan, wis capek.
sudah kena badai, hampir mati. Lah, kok Tuhan Yesus mati, pergi meninggalkan kita, apalagi setelah Tuhan Yesus mati, kita ini malah jadi buronan. Murid-murid punya alasan untuk kecewa. Sama seperti kita zaman sekarang, aku sudah bayar perpuluhan ya kan, sudah rajin doa, tapi kok Tuhan nggak tolong-tolong, kecewa. Di kerjaan sudah hidup dengan benar, all out, sudah sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kenapa Tuhan yang nggak benar kok malah yang diangkat? Yang hidupnya nggak benar kok kelihatan lebih enak. Yang nggak jujur hidupnya kok lebih enak. Kecewa. Kecewa itu sebenarnya celah yang suka iblis cari. Kapan kekecewaan terjadi? Yang pertama, ketika harapan tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Yang kedua, kapan kita kecewa? Ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang ketiga, kapan kita kecewa? Ketika kita punya motivasi yang salah. Ikut Yesus bukan cari produknya, tapi cari pribadinya. Hanya orang Kristen yang sudah dewasa yang tidak akan membiarkan dirinya dikendalikan oleh kekecewaan. Pilihan di tangan kita, kita mau dikendalikan oleh kekecewaan atau kita mau menguasai kekecewaan itu. Hari ini kita belajar dari kesalahan Yudas. Yudas setelah melakukan kesalahan memilih untuk bunuh diri. Tetapi Petrus juga melakukan kesalahan. Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali, tetapi Petrus memilih bertobat dan akhirnya Petrus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Hari ini kita dihadapkan dengan pilihan. Mungkin dalam kehidupan kita sedang dikecewakan, tapi mana yang kita pilih? Hidup seperti Yudas, larut dalam kekecewaan, dan akhirnya bunuh diri, atau hidup seperti Petrus. Petrus merasa kecewa, tapi Petrus memilih untuk bertobat dan untuk tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Terima kasih.